Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Cikita Bella. Nah, pada video kali ini kita akan membahas prediksi soal SNBT untuk tahun 2023, di mana ini adalah seleksi terbaru untuk masuk kuliah. Nah, soal-soal yang akan kita bahas yaitu mengenai penalaran matematika. Sebelum kita simak soal-soalnya, jangan lupa teman-teman untuk klik tombol subscribe, tekan tombol loncengnya. Jangan lupa juga like, komen, dan share sebanyak-banyaknya ya. Oke, langsung saja kita mulai soal yang pertama. Nah, soal yang pertama ini adalah soal yang dicontohkan oleh Kemendikbud. Nah, ini mengenai waktu dekomposisi, di mana setiap material sampah akan mengalami penguraian. Material sampah dapat berupa sampah organik dan sampah anorganik. Waktu yang diperlukan untuk mengurai sempurna disebut sebagai waktu dekomposisi. Berikut waktu dekomposisi berdasarkan jenis material sampah. Nah, untuk yang tabel kiri itu adalah tabel waktu dekomposisi sampah organik, sedangkan diagram yang kanan itu adalah diagram waktu dekomposisi sampah anorganik. Pertanyaannya, sampah anorganik lebih lama terurai dibandingkan dengan sampah organik. Waktu dekomposisi popok sekali pakai lebih lama dari plastik. Nah, kita lihat datanya di sini plastik itu kira-kira sekitar 375 tahun. Sedangkan popok sekali pakai itu lebih lama, berarti lebih, misalnya popok itu berarti lebih dari 375. Namun kurang dari kulit sintetis, di mana kulit sintetisnya ini sekitar, kalau kita tarik garis, ini kan di sini, ini sekitar 475. Berapa waktu dekomposisi yang mungkin dari popok sekali pakai? Nah, tadi popoknya ini kurang dari kulit sintetis, berarti ini kurang dari 475. Berapa waktu dekomposisi yang mungkin dari popok sekali pakai? Berarti nanti jawabannya antara 475 sampai 375. Untuk yang A ini jelas bukan, B bukan, yang E juga bukan. Nah, berarti antara C dan D. Nah, karena tadi popok sekali pakainya lebih lama dari plastik, kemungkinan yang C ini bukan. Yang jawaban yang mungkin itu adalah yang D, di mana waktu dekomposisinya itu sama dengan kulit sintetis, gitu ya. Jadi jawabannya benar adalah yang D. Kita lanjut soal nomor 2. Grafik batang berikut menunjukkan data produksi kertas dalam ton pada pabrik A, B, dan C dari bulan Maret sampai bulan Juli. Berdasarkan data tersebut, manakah pernyataan berikut yang paling tepat untuk memperkirakan produksi kertas di 3 pabrik tersebut pada bulan Agustus? Berarti di sini ya. Nah, kira-kira nanti pabrik A berapa, B berapa, C berapa gitu. Oke, kita cek untuk yang jawaban A. Total produksi di pabrik A, B, dan C akan meningkat lagi. Oke, kita cek apakah benar. Untuk bulan Maret ini produksinya 95 ton ya. Untuk yang bulan April ini berarti 115. Untuk yang bulan Mei ini 125. Untuk yang bulan Juni ini juga sama 125. Untuk bulan Juli ini 120. Nah, ternyata dari bulan Maret sampai bulan Juli ini tidak ada peningkatan. Nah, dari Maret, April ini meningkat, ke Mei juga meningkat, tapi ketika ke Juni ini sama, sedangkan ke Juli ini turun. Nah, di sini kita tidak menemukan polanya. Jadi untuk yang A ini kemungkinan kurang tepat. Nah, sekarang yang B, total produksi di pabrik A, B, dan C akan sama dengan produksi di bulan April. Oke, karena ini kita tidak menemukan polanya, berarti kemungkinan yang jawaban B ini juga kurang tepat. Nah, untuk yang C, produksi di pabrik B akan lebih besar dari pabrik A di bulan Mei. Nah, kita lihat untuk yang data pabrik B, yaitu dari 30, 35, 35, 40, 50. Dari data ini kita bisa menemukan pola dia mengalami kecenderungan untuk meningkat. Jadi untuk bulan Agustus, kemungkinan yang pabrik B ini akan meningkat. Nah, oleh karena itu jawaban yang tepat ini berarti yang C ya. Pabrik A bulan Mei itu hanya 45, sedangkan yang di pabrik B bulan Juli saja sudah 50. Kemungkinan Agustus kan lebih dari 50. Berarti untuk yang produksi di pabrik B bulan Agustus ini lebih besar daripada pabrik A di bulan Mei. Kita lanjut soal nomor 3. Jenis pengeluaran dalam persen pada penerbitan buku ditampilkan pada diagram lingkaran di bawah ini. Berapakah sudut pusat yang tepat untuk pengeluaran pembayaran royalti? Di mana di sini royaltinya ini sebesar 15%. Dalam satu lingkaran,
dia memiliki nilai total yaitu 100%. Dalam satu lingkaran, dia juga memiliki sudut total 360 derajat. Nah, untuk mencari besarnya derajat atau besarnya sudut untuk pembayaran royalti, berarti kita cari dulu persenannya royalti dibagi 100% sama dengan sudut royalti dibagi total sudutnya yaitu 360 derajat. Oke, kita masukkan besarnya persennya royalti itu adalah 15% per 100% sama dengan sudut royalti dibagi 360 derajat. Persennya kita coret saja, berarti sudut royalti sama dengan 15 dikali 360 derajat per 100. Ini nolnya kita coret, nanti ketemunya yaitu 54 derajat. Jadi jawaban yang benar adalah yang C. Kita lanjut soal nomor 4. Kompleks Harapan City memiliki jalan untuk parkir mobil yang sangat panjang dan sempit. Penghuni dapat memarkirkan mobilnya di sana, tetapi untuk keluar hanya bisa dilakukan dengan mundur. Untuk memastikan tidak ada mobil yang terhalang untuk keluar, Ketua RT membuat tabel keluar masuk mobil penghuni kompleks sebagai berikut. Setiap pagi, mobil keluar dahulu sebelum mobil berikutnya masuk. Seperti terlihat pada tabel, tidak ada mobil yang keluar kompleks pada hari Senin. Dian parkir di depan, sedangkan Budi parkir di belakangnya. Mobil siapa saja yang parkir di hari Jumat? Oke, berarti untuk yang hari Senin ini ada mobil Dian yang di depan dan mobil Budi yang di belakang. Nah, untuk yang hari Selasa ini ada satu mobil yang keluar, otomatis mobil yang paling belakang, yaitu miliknya si Budi. Jadi yang hari Selasa mobilnya Budi keluar, berarti tinggal mobilnya Dian. Dan ada 3 mobil yang masuk, yaitu punyanya Kathy, Benny, dan Roy. Jadi untuk yang hari Selasa, urutan mobilnya itu punya Dian, punyanya Kathy, Benny, dan juga Roy. Untuk yang hari Rabu ada 2 mobil yang keluar, berarti 2 mobil yang paling belakang dia keluar. Berarti punyanya Roy sama punyanya Benny. Dan ada 1 mobil yang masuk miliknya Desi. Jadi urutan mobilnya punya Dian, Kathy, dan juga Desi. Hari Kamis tidak ada mobil yang keluar, berarti tetap ya mobilnya Dian, Kathy, dan Desi. Dan ada 2 mobil yang masuk, Vina dan Rosa. Jadi urutan mobilnya Dian, Kathy, Desi, Vina, dan Rosa. Nah, untuk yang hari Jumat ada 3 mobil yang keluar, berarti 3 mobil yang paling belakang, punyanya Rosa, punyanya Vina, punyanya Desi. Terus ada 1 mobil yang masuk miliknya Virgo. Jadi urutan mobilnya punya Dian, punyanya Kathy, dan punyanya Virgo. Ini untuk yang hari Jumat. Jadi jawaban yang benar adalah jawaban yang C. Kita lanjut soal nomor 5. Dalam suatu gedung teater di Provinsi Harapan terdapat 11 baris kursi. Nah, misalkan seperti ini. Baris pertama diisi oleh 10 kursi. Ini 10 kursi. Baris kedua 15 kursi. Baris ketiga 17 kursi. Baris keempat 22 kursi. Baris kelima 24 kursi. Dan begitu seterusnya mengikuti pola yang sama. Apabila dalam suatu pertunjukan teater hanya terisi setengah dari total kapasitas gedung dan harga tiket pertunjukan adalah 30.000 per orang, total pendapatan dari pertunjukan tersebut adalah. Nah, untuk polanya ini dari 10 ke 15 berarti dia ditambah 5, dari 15 ke 17 ditambah 2, dari 17 ke 22 ditambah 5, dari 22 ke 24 ditambah 2. Jadi polanya ini semuanya ditambah tapi selang-seling ditambah 5 tambah 2 tambah 5 tambah 2. Berarti yang ini ditambah 5, yang ini ditambah 2, yang ini ditambah 5, ini ke sini ditambah 2, ini ke sini ditambah 5, dan yang terakhir ini ditambah 2. Nah, selanjutnya ini berarti 24 ditambah 5 itu 29. 29 ditambah 2, 31, 31 tambah 5, 36, ditambah 2, 38, ditambah 5, 43, dan ditambah 5, 45. Nah, selanjutnya kita hitung, berarti 10 tambah 15, tambah 17, tambah 22, tambah 24. Ini kita hitung hasilnya, ini 12, 14, 18,
1, 1, 2, 3, 4, 4 tambah 4, 8. Yang selanjutnya ada 29 ditambah 31 ditambah 36 ditambah 38 ditambah 43 ditambah 45 sama dengan 9 tambah 1, 10 tambah 6, 16 tambah 8, 24 tambah 3, 27 tambah 5, 32. Berarti ini 2, ada 3, 3 tambah 2, 5, 8, 11, 14, 18, 22. Terus berarti total pengunjungnya itu 222 ditambah 88 sama dengan ini 10, ini 10, 11, 1 berarti 310 orang. Ini total pengunjungnya. Sedangkan yang datang itu hanya terisi setengahnya. Berarti setengah dikali 310 sama dengan 155 orang. Per orang itu membayar tiket 30.000. Berarti ini dikali 30.000 sama dengan, berarti kita hitung 155 dikali 3, ini 5, ini cuma 1, berarti ini 15, 16, 1, 3, 4. Ditambah nolnya 4, berarti hasilnya 4.650.000. Nah, inilah penghasilannya. Jadi jawaban yang benar adalah yang C. Kita lanjut soal yang terakhir, nomor 6. Nah, itu diketahui ada diagram cadangan devisa negara mulai tahun 2010 sampai 2017. Berdasarkan diagram batang tersebut, terdapat beberapa tahun yang menunjukkan kenaikan cadangan devisa negara. Tahun berapakah terdapat persentase kenaikan cadangan devisa tertinggi? Nah, persentase kenaikan ini dapat dicari dengan selisih dibagi hasil tahun sebelumnya dikali 100%. Kita cari dulu untuk yang A, yaitu untuk yang tahun 2011, berarti selisihnya 3.720 dikurangi 2.640 sama dengan ini 0, ini 8, ini 0, 1. Berarti persentasenya yaitu 1, 0, 80 dibagi 26, 40, ini yang tahun sebelumnya dikali 100%. Kita coret, nanti ini ketemu hasilnya yaitu sekitar 40,91%. Nah, sekarang kita cari yang B untuk yang tahun 2013, berarti 3.360 dikurangi 2.520 sama dengan 048. Gitu ya, berarti persentasenya 840, ini selisihnya dibagi tahun sebelumnya, yaitu 2.520 dikali dengan 100%, hasilnya nanti sekitar 33,3%. Oke, ternyata masih tinggian yang A ya. Tapi kita cek dulu yang C. Yang C berarti tahun 2015 selisihnya 4.320 dikurangi tahun sebelumnya 3.120 sama dengan 0021. Persentasenya 1.200 dibagi tahun sebelumnya 3.120 dikali 100% sama dengan sekitar 38,46%. Nah, untuk yang D tahun 2016 itu berarti 5.040 dikurangi 4.320 sama dengan ini 027, selisihnya 720 dibagi tahun sebelumnya 4320 dikali 100% sama dengan sekitar 16,67%. Nah, untuk yang E tahun 2017 itu kan dia tidak mengalami kenaikan tetapi penurunan, jadi nggak usah kita hitung karena yang ditanyakan persentase kenaikan. Nah, di antara keempat pilihannya tadi yang paling tinggi itu adalah di yang tahun 2011. Jadi jawaban yang benar adalah yang A. Nah, demikianlah pembahasan soal-soal penalaran matematika untuk persiapan SNBT tahun 2023. Jangan lupa teman-teman bisa follow TikToknya kami di @belajarbareng dan jangan lupa juga subscribe channel ini. Sekian dulu video pembahasan kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.